Namaku Lala, 25 tahun. Aku bekerja sebagai guru les privat anak-anak SD di sebuah lembaga kecil. Hidupku cukup tenang. Tidak banyak drama. Tidak banyak urusan dengan siapapun, kecuali satu hal. Keluargaku terlalu percaya padaku. Termasuk kakakku sendiri, Maya. Dia sudah menikah 3 tahun dengan Mas Ilham, seorang pria dewasa, tenang, tipe suami idaman banyak perempuan. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran Bekasi. Aku sering berkunjung ke sana karena Maya hamil beberapa bulan lalu dan butuh banyak bantuan. Hari itu, aku baru pulang dari les sore ketika pesan dari Maya masuk. Lala, kamu bisa ke rumah bentar gak? Aku lagi dinas ke Bandung. Lupa balikin kunci rumah ke Ilham. Dia pulang malam ini. Aku mengetik cepat. Ya udah, aku lewat nanti. Kuncinya masih di tasku kok. Aku kira ini akan jadi urusan 5 menit. Masuk rumah, letakkan kunci, pulang. Sesederhana itu. Aku salah besar. Jam 19.15 aku sampai di depan rumah mereka. Jalanan cukup sepi. Aku lihat motor Mas Ilham belum ada. Aku berpikir, mungkin dia belum sampai. Tapi Maya bilang dia pasti pulang malam ini. Aku buka pintu rumah dengan kunci yang masih kupegang. Lampu ruang tamu padam. Gelap. Hanya cahaya dari dapur yang samar terlihat. Mas Ilham, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk. Suara langkahku menggema di lantai keramik. Udara rumah dingin dan hening, seperti kosong. Tapi saat aku melangkah ke arah dapur, tiba-tiba sosok tinggi muncul dari balik dinding. Wajahnya samar diterangi lampu dapur yang kuning redup. Mas Ilham. Tapi ekspresinya aneh. Dia tidak senyum seperti biasa. Tidak menyapa ramah seperti yang kulihat selama ini. Matanya tajam. Dan senyumnya pelan, seperti menyimpan sesuatu. Lala, suaranya berat. Aku kira kamu gak bakal datang. Aku memaksa senyum. Aku cuma balikin kunci, Mas. Kak Maya lupa nitip. Dia melangkah mendekat. Aku mundur 1 langkah tanpa sadar. Oh, jadi kamu yang simpan kuncinya, ya? Katanya, masih tersenyum tipis. Aku mengangguk pelan. Iya. Tadi Kak Maya wa aku. Aku menyerahkan kunci padanya. Tapi dia tidak langsung mengambilnya. Justru dia menatapku, dari atas sampai bawah. Waktu itu aku masih mengenakan kaos lengan panjang dan celana jeans. Tidak terbuka. Tapi tatapannya, seperti menembus semua kain itu. Lama ya gak kesini? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Iya. Soalnya Kak Maya juga jarang di rumah. Dia mengambil kunci dari tanganku. Tapi bersamaan dengan itu, jemarinya menyentuh kulitku lebih lama dari seharusnya. Aku menarik tanganku cepat. Maaf, Mas. Aku pulang dulu, ya. Tapi sebelum aku sempat berbalik, tangannya mencengkeram pergelangan tanganku. Aku menoleh, panik. Mas? Dia menatapku tajam. Kamu tahu gak? Bisiknya pelan. Aku selalu penasaran, Lala. Kenapa kamu kelihatan lebih hidup daripada Maya? Jantungku berdetak kencang. Apa maksud Mas? Tanyaku, berusaha melepaskan diri. Tapi dia justru menarikku pelan ke arah dapur. Langkahku terseret. Aku tahu aku harus teriak. Tapi mulutku terkunci.
Mas Ilham, tolong jangan kayak gini, bisikku gemetar. Dia berhenti di dapur. Meja makan kecil ada di samping kami. Lampu redup. Bayangan tubuh kami menari di dinding. Aku cuma mau bicara, katanya pelan. Sebentar aja. Aku berusaha tenang. Kita bisa bicara besok, Mas. Atau nanti kalau Kak Maya udah balik. Tapi dia tertawa pelan. Maya gak akan tahu. Aku berhasil menarik tanganku dan mundur cepat. Maaf, Mas. Aku harus pulang. Aku berjalan cepat ke arah pintu. Tapi suara dari belakang membuatku membeku. Lala, kamu tahu kan, rahasia kecil ini bisa kita simpan berdua aja? Aku menoleh. Mas Ilham berdiri bersandar di dinding dapur, menatapku. Dan saat itu aku sadar, aku tidak pernah benar-benar tahu siapa dia. Aku keluar dari rumah secepat mungkin, membanting pintu. Nafasku memburu. Jantungku nyaris copot. Kupikir itu cuma urusan kunci. Ternyata, itu pintu menuju rahasia yang tak seharusnya kubuka. Setelah kejadian malam itu, aku pulang dengan perasaan kacau. Hujan mulai reda, tapi dadaku tetap basah oleh rasa takut. Di kosanku, aku menggigil, bukan karena udara, tapi karena gemetar di dalam dada. Aku membuka laptop dan mulai mengetik pesan ke Maya. Aku udah balikin kunci tadi malam. Maaf kalau rumahnya gelap banget. Semoga kamu nyaman di Bandung. Aku tahu ini berbohong setengah. Rumah itu tidak gelap, rumah itu terasa menghitung langkahku. Tapi Maya percaya saja. Selama 2 hari, aku terus antre di depan cermin, menatap mata sendiri, mencoba mengenali perempuan yang sekarang menatap balikku. Apakah dia masih Lala yang dulu? Yang polos? Atau sudah berubah? Sore kedua, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Lala, kamu baik-baik aja? Aku mengenal nada itu, suara Mas Ilham. Aku menahan napas. Ya, aku baik, Mas. Aku gak maksud bikin kamu takut malam itu. Aku diam. Tapi aku pengen kamu tahu, aku ngerti kamu takut. Aku janji gak akan ulangi. Aku menutup mata. Air mata nyaris jatuh. Semoga, ya, Mas. Sejak saat itu, pikiranku mulai disesaki bayangan, apa yang dimaksudnya dengan rahasia kecil ini bisa kita simpan berdua saja? Apa yang dia harap dari bisikannya di dapur itu? Hari-hari setelahnya, aku lebih sering menghindar. Aku bilang ke Maya aku ada tugas mendadak, pulang larut. Aku menghindari rumah mereka. Tapi kadang, aku merasa seolah ada tatapan mengikuti dari balik tirai jendela. Seolah malam itu belum selesai. Suatu malam, aku kembali ke rumah Maya untuk bantu bersih-bersih halaman. Saat membagikan sapu dan ember ke teras, aku terpaku mendengar suara di dekat dapur. Lala, jangan pergi dulu. Tubuhku membeku. Itu suaranya. Suara yang kupikir tidak akan muncul lagi. Aku memalingkan wajah, ingin lari. Tapi langkah kakinya sudah mendekat. Seorang pria muncul dari kegelapan dapur. Siluetnya tinggi, bayangan kuat. Dia berdiri di ambang pintu dapur. Dan itu adalah Mas Ilham. Matanya menatapku. Dan saat itu aku menyadari, dia menunggu keberanianku kembali. Lala, katanya pelan. Aku cuma ingin kita bicara. Mas, jangan, pintaku parau. Tutup pintu itu,
katanya sambil menunjuk pintu ruang makan. Aku gemetar. Tapi aku menutup pintu itu perlahan. Hati ini berteriak. Dia melangkah lebih dekat. Aku gak akan paksa. Tapi tolong, dengarkan aku. Aku duduk di kursi taman kecil di depan pintu rumah, pandanganku ke arah langit gelap. Dia berdiri di depan pintu kaca. Siluetnya hitam. Tapi suaranya tajam. Lala, bisiknya. Kamu tahu rumah ini dulu menjadi tempat indah ketika kita masih muda. Banyak kenangan. Tapi setelah Maya nikah, rumah ini jadi kosong. Kamu datang ke sini bukan cuma untuk balikin kunci. Kamu datang untuk menyalakan kenangan itu kembali. Aku menahan air mata. Semua itu masa lalu, Mas. Dia tersenyum pahit. Tapi aku tadinya pikir, kamu masih punya ruang untuk masa lalu di hatimu. Kami terdiam. Lampu jalan memantul di kaca jendela. Hujan tersisa rintik kecil. Langit tua, bayangan melintang. Aku gak mau kamu takut, katanya akhirnya. Tapi aku juga gak bisa pura-pura bahwa kamu tak pernah berarti. Aku berdiri. Cukup, Mas. Jangan paksa aku kembali ke cerita yang belum selesai. Ia terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. Baik. Malam ini aku berhenti. Dia membalikkan badan, menuju rumah bagian dalam. Aku berdiri lama, menatap pintu yang baru saja kau buka, tapi juga pintu yang baru saja kau tutup untukku. Malam itu aku gagal tidur. Terlalu banyak bayangan, terlalu banyak bisikan. Tapi ada satu hal yang jelas. Malam itu, aku tidak lagi bisa bilang bahwa aku baik-baik saja. Sudah hampir seminggu sejak malam itu, saat Mas Ilham berdiri di balik pintu dapur dan bicara tentang kenangan, tentang ruang kosong di rumah yang katanya dulu pernah hangat saat aku sering datang. Tapi bukan itu yang terus menghantui pikiranku. Yang mengganggu adalah caranya menatapku, bukan seperti ipar, bukan seperti keluarga. Tapi seperti seseorang yang menyimpan sesuatu, terlalu dalam, terlalu gelap. Pagi itu aku baru selesai mengajar les daring saat Maya menelepon. Lala, bisa ke rumah gak siang ini? Aku minta tolong bantu bersihin kamar bayi. Aku mau tata ulang. Ilham lagi keluar kota, jadi rumah sepi. Aku sempat ragu. Tapi suaranya terdengar polos. Penuh percaya. Iya, Kak. Aku ke sana habis zuhur, ya. Aku tak tega menolak. Lagi pula, katanya Mas Ilham keluar kota. Jadi harusnya aman, kan? Rumah itu terasa seperti dulu. Lengang, harum wangi pengharum ruangan yang biasa digunakan Maya. Aku langsung masuk ke kamar kecil yang nanti akan jadi tempat tidur bayi. Aku menyibukkan diri mengatur lemari, menyapu, dan menyusun keranjang pakaian mungil yang sudah disiapkan. Tapi saat aku menaruh bantal ke atas rak tinggi, sesuatu terjatuh dari tumpukan baju. Sebuah foto. Bingkai kecil, tapi bukan gambar bayi atau keluarga. Itu fotoku. Aku sedang duduk di ruang tengah rumah ini, tersenyum, mengenakan baju yang aku tahu jelas, aku hanya pernah memakainya sekali, sekitar setahun lalu. Waktu aku menginap karena Maya kena flu berat. Tanganku gemetar. Kenapa foto ini ada di antara barang bayi? Kenapa Mas Ilham menyimpan ini? Diam-diam? Aku terduduk lemas di kasur kecil. Nafasku tercekat. Aku tahu, perasaan aneh yang selama ini aku tahan, bukan ilusi. Saat malam tiba, Maya menelpon lagi.
Lala, makasih banyak ya bantuin hari ini. Ilham juga bilang, dia seneng kamu sempat mampir. Aku menegang. Mas Ilham, lihat aku. Iya, katanya dia pulang lebih cepat. Tapi pas kamu udah mau berangkat, dia gak sempat nyapa. Katanya kamu buru-buru banget. Aku menggigit bibir. Jadi dia ada di rumah, diam-diam? Dan aku tidak tahu? Lala, kamu denger gak? Ah, iya kak. Dengar. Aku capek banget barusan nyapu terus. Hehe. Ya udah, istirahat ya. Oh iya, Mas Ilham katanya ada kerjaan di luar kota lagi lusa. Jadi nanti kalau aku nitip barang, bantuin lagi ya. Aku hanya menjawab singkat, lalu menutup telepon. Malam itu aku menatap langit-langit kamarku, lampu padam, hanya temaram dari luar jendela. Tapi di mataku ada bayangan, dan di dalam pikiranku, bisikan malam itu terus berputar. Kamu datang bukan cuma untuk balikin kunci. Kamu datang untuk menyalakan kenangan itu kembali. Dan aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah mungkin, rasa yang dia simpan selama ini, pernah juga diam-diam aku rasakan? Hari-hari setelah menemukan foto itu, aku seperti hidup di dua dunia. Di luar aku tetap jadi guru les yang ramah, adik yang bisa diandalkan, orang yang selalu datang membantu. Tapi di dalam aku mulai retak. Retak oleh ketakutan, retak oleh rasa bersalah, retak oleh bayangan tatapan Mas Ilham di dapur malam itu. Aku tahu aku harus bicara pada Maya. Tapi setiap kali membuka chatnya aku berhenti. Jempolku gemetar, kepala penuh kalimat yang tidak berani kutulis. Bagaimana aku bisa berkata bahwa suaminya menyimpan fotoku diam-diam? Bagaimana aku bisa mengaku bahwa aku pernah hampir diseret ke dalam permainan yang bukan milikku? Suatu sore, saat aku baru selesai mengajar les, ponselku berdering. Nomor Mas Ilham. Aku ragu, lalu mengangkat. Lala, suaranya datar. Aku harus ketemu kamu. Besok sore. Bukan di rumah. Aku diam. Untuk apa, Mas? Aku cuma mau kasih sesuatu. Gak akan lama. Aku gak mau kamu terus salah paham. Aku menarik napas. Mas, kita gak punya urusan apa-apa lagi. Justru karena itu. Aku mau selesain semuanya, katanya cepat. Besok sore di warung kopi depan masjid kampung. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Dadaku berdebar. Apakah ini jebakan? Atau kesempatan untuk benar-benar menutup semuanya? Besoknya aku datang. Warung kopi itu sederhana. Ada beberapa bapak-bapak main catur di pojok. Mas Ilham sudah duduk di meja paling belakang, mengenakan kemeja putih. Matanya tidak sekeras biasanya. Ia seperti orang yang kalah perang. Aku duduk di seberang. Mas mau apa? Dia membuka tas kecil, mengeluarkan beberapa lembar foto. Semua foto itu, fotoku. Ada yang di ruang tengah, di dapur, di halaman rumah Maya. Aku mengenakan baju-baju berbeda, waktu berbeda. Semua diam-diam diambil. Aku menahan napas. Mas. Aku salah, katanya pelan. Aku simpan ini bertahun-tahun. Aku kira cuma nostalgia. Aku kira cuma rasa bangga sama adik ipar yang rajin. Tapi lama-lama aku jadi haus perhatiannya. Aku jadi orang yang gak pantas. Aku memandangnya lama. Kenapa kasih lihat ini ke aku? Karena aku mau berhenti.
Aku mau buang semuanya. Aku mau minta maaf. Dia menggeser semua foto itu padaku. Bakar. Buang. Hancurin. Aku gak berhak simpan. Tanganku gemetar saat menyentuh foto-foto itu. Mas Ilham. Dia menunduk. Aku gak akan ganggu kamu lagi. Aku akan bicara sama Maya setelah dia lahiran. Aku akan akhiri ini sebelum makin jauh. Aku mengangkat wajah. Untuk pertama kali sejak semua ini terjadi, aku melihat Mas Ilham bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pria dewasa yang benar-benar tersesat. Aku berdiri. Aku akan buang ini semua. Tapi Mas harus janji, jangan pernah ulangi ini ke siapapun. Dia mengangguk. Aku janji. Malam itu aku bakar semua foto itu di halaman kos. Api kecil memakan kertas-kertas itu, mengubah bayangan menjadi abu. Aku berdiri di depan api itu sampai semuanya habis. Air mataku jatuh tanpa aku sadari. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena lega. Aku menatap abu yang tersisa. Dalam hatiku ada dua rasa, marah dan iba. Marah pada semua yang terjadi. Iba pada lelaki yang hancur oleh rasa yang salah. Aku menutup pintu kamar malam itu dengan tangan sendiri. Untuk pertama kali sejak semua ini dimulai, aku merasa sedikit lebih berani. Tapi aku tahu, cerita ini belum selesai. Karena besok aku harus menghadapi Maya. Minggu pagi itu langit mendung. Hujan rintik turun perlahan seperti mewakili isi kepalaku. Aku berdiri di depan pintu rumah Maya, menggenggam kertas kecil berisi surat. Bukan surat cinta, tapi pengakuan. Pengakuan yang kutulis semalaman, dengan tangan gemetar, penuh keraguan. Surat itu berisi semua, dari malam pertama aku datang untuk mengembalikan kunci, hingga pertemuan terakhir dengan Mas Ilham di warung kopi. Semuanya kutulis dengan jujur, bukan untuk menghancurkan Maya, tapi untuk memberinya pilihan. Dia berhak tahu. Dan aku tak bisa menyimpan ini selamanya. Maya membuka pintu dengan wajah lelah. Perutnya makin besar. Tapi senyumnya tetap hangat. Lala, tumben pagi-pagi. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Kak, boleh duduk sebentar? Kami duduk di ruang tamu. Ruang yang terasa begitu berbeda kini. Dindingnya masih sama. Sofa masih empuk. Tapi suasananya dingin, bukan karena AC. Karena hatiku membeku. Aku menyerahkan surat itu padanya. Kak, tolong baca ini nanti. Jangan sekarang. Dan jangan depan Mas Ilham. Maya menatap surat itu, lalu menatapku. Wajahnya mulai berubah. Ini apa, La? Sesuatu yang seharusnya kamu tahu dari dulu. Tapi aku baru berani sekarang. Lala, kamu bikin aku takut. Aku menggeleng. Kak, aku sayang sama kamu. Tapi aku gak bisa pura-pura lagi. Aku juga korban dalam cerita ini. Dia memegang tanganku. Maksud kamu, ini tentang Ilham? Aku tak bisa jawab. Air mataku jatuh. Tapi Maya paham. Dia tak bicara. Hanya menggenggam tanganku lebih erat. Malamnya, Maya mengirim pesan. Hanya satu kalimat. Terima kasih udah jujur, La. Aku butuh waktu. Dan setelah itu, tak ada lagi kabar. Aku membiarkan ruang itu kosong. Aku tidak menelepon, tidak mengejar. Aku tahu dia butuh ruang untuk meredam semua ledakan itu.
Beberapa minggu kemudian, Maya datang ke kos. Wajahnya tampak lebih kuat. Dia duduk di tempat tidurku, memelukku lama. Aku bicara sama Ilham. Dia ngaku. Dia minta maaf. Aku menunduk. Maaf, Kak, aku gak jaga jarak dari awal. Maya menggeleng. Bukan kamu yang harus minta maaf. Dia yang salah. Dia yang menghancurkan kepercayaan yang kubangun. Terus, sekarang kalian gimana? Maya tersenyum tipis. Kami sepakat untuk pisah dulu. Sementara. Sampai anak ini lahir. Setelah itu, aku yang akan tentukan apakah dia layak tetap jadi bagian dari hidupku. Aku mengangguk, air mata kembali turun. Kak, aku takut kehilangan kamu. Kamu gak akan pernah kehilangan aku, lah. Kamu adik kandungku. Dan kamu, satu-satunya orang yang cukup berani untuk jujur. Beberapa bulan kemudian, Maya melahirkan. Aku ada di rumah sakit, menggenggam tangannya saat ia mengejan, saat ia menangis, saat ia tertawa melihat anak pertamanya. Dan di antara tangis dan tawa itu, aku tahu. Semua luka perlahan sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dan keberanian itu telah kubayar dengan ketakutan, air mata, dan kehilangan, tapi juga dengan kejujuran dan cinta yang tulus. Selesai.